Hi, welcome to Sketch and Angle, a podcast about leadership development. Each week, we share a thought or a theory from an expert in his field that displays the art of leadership. We then sketch an angle by commenting or sharing our views on that topic with the hope that we can add value to you. And now, here's your host, Heinz Wokas. Rasanya ini sudah menjadi satu hukum yang tidak bisa kita hindari. Bahwa ketika kita ingin ada satu kondisi dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai profesional, ketika kita ingin menjadi ahli di satu bidang, mau tidak mau, kita harus bekerja keras sehingga ada improvement dalam diri kita. Nah, biasanya apa yang kita lakukan supaya ada improvement dalam diri kita? Nah, biasanya kita akan berfokus kepada satu hal, yaitu kita akan mencari keahlian baru, pengetahuan baru, sehingga membuat kita itu menjadi semakin competent dengan apa yang kita lakukan. Dan ini adalah hal yang valid tentunya ya. Tidak ada masalah tentang hal ini. Tetapi ketika kita hanya berfokus kepada hal-hal itu, sebenarnya kita sedang meninggalkan ada satu ingredient yang sebenarnya sangat penting yang bisa menolong kita sebagai profesional itu untuk pindah atau naik kelas. Nah, ingredient yang saya maksudkan ini yang disebutkan oleh Dr. Henry Cloud, dia mengatakan ini adalah the power of the other. Nah, apa itu? Nah, menurut Henry Cloud, ingredient yang saya maksudkan tadi adalah sebenarnya relasi dalam kehidupan sebagai manusia. Nah, sebelum kita lebih lanjut dan kita cari tahu mengapa hal ini begitu penting untuk menolong kita sebagai profesional naik kelas atau berpindah ke level selanjutnya, saya mengajak kalian yang baru pertama kali berkunjung ke kanal ini untuk subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng sehingga kalian mendapatkan notifikasi tiap kali ada video baru yang diunggah. Dan kalau kalian menemukan manfaat dari podcast ini, saya mengajak kalian juga untuk boleh berbagi pada kolega atau keluarga dari kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat yang sama yang kalian dapatkan dari podcast ini. Dan saya juga mengajak kalian untuk meninggalkan komentar di kolom komen sehingga kita bisa melanjutkan diskusi untuk materi hari ini. Saya rasa sebagian besar dari kalian tahu bahwa Mark Zuckerberg, dia itu dimentori oleh Steve Jobs. Dan kita juga tahu ada nama-nama besar, misalkan seperti Bill Gates, yang mana relasi dia dengan Warren Buffett ya. Atau misalkan dulu ada satu bintang yang sebenarnya sampai saat ini namanya masih sangat tenar, yaitu Michael Jordan ya. Bagaimana dia dibimbing oleh pelatihnya waktu itu ya, Phil Jackson ya. Dan kita lihat nama-nama besar itu terus kita bisa temukan sekarang saat ini ya, bagaimana pengaruh mereka di dunia mereka masing-masing. Nah, riset telah menunjukkan bahwa jika kita itu, if you surround yourself, jadi kalau kalian itu mengelilingi diri kalian dengan orang-orang yang tepat, gitu ya, kalian akan melihat bahwa hal itu akan memberikan dampak terhadap bagaimana kalian berpikir, bagaimana kalian bertindak, bagaimana kalian menanggapi kalau misalkan ada masalah, bagaimana kalian misalkan cope with stress or failure, atau misalkan bagaimana kalian menentukan target-target kalian, atau ya bisa juga lihat mungkin seberapa banyak uang yang kalian menghasilkan dalam pekerjaan kalian. Dan ini menjadi hal yang penting ya, karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa ternyata the power of the other ini itu sangat menolong banyak profesional untuk mereka itu bisa melampaui batas yang telah mereka capai saat ini, dan bahkan mereka itu bisa mencapai mimpi dan cita-cita mereka. Mungkin kalian bertanya, lah, bukankah kita bisa mencapai tahap selanjutnya? Bukankah kita bisa usahakan itu sendiri? Jawaban sederhananya adalah tidak. Riset telah menunjukkan pada kita bahwa kita tidak akan bisa mencapai level selanjutnya tanpa ada relasi yang baik dengan orang yang tepat tentunya ya. Jadi kalau kita hanya ingin tetap di level kita saat ini, ya kita seperti ini saja, tidak perlu melakukan ada relasi dengan orang lain. Inilah kebenaran yang kita harus terima dan kita tidak bisa sangkal bahwa a human connection imparts energy and information to us.
Jadi ternyata relasi atau hubungan satu dengan yang lain, terutama jika relasi itu adalah relasi yang positif, ternyata ada energi yang kemudian bisa dibagikan gitu ya. Dan melalui support, melalui tantangan yang diberikan, atau konfrontasi, atau bahkan ketika kita itu bagaimana ditolong untuk melihat, mengobservasi performance kita, atau ketika kita mendapatkan feedback atau umpan balik yang baik, sebenarnya itu adalah bentuk energi yang kemudian dibagikan kepada kita. Nah, mengakhiri podcast ini saya mau mengajak kalian untuk kembali memikirkan hal ini yang sudah saya sampaikan di awal. Apakah kalian yakin bahwa ketika kalian berada di level saat ini dan ketika ingin berpindah ke level selanjutnya, kalian bisa melakukan itu sendiri? Saya berani mengatakan bahwa kalian tidak bisa. Karena ternyata riset pun mendukung klaim ini, bahwa untuk kita bisa berpindah ke level selanjutnya, kita harus berada dalam suatu relasi yang positif yang membentuk kita. Tentu kita jangan berpikir bahwa semua relasi itu akan mampu membuat kita itu mencapai level selanjutnya ya. Tadi saya sudah menekankan berulang kali bahwa hanya relasi positiflah yang akan menolong kita untuk kita bisa berpindah dari level ini, level kita sekarang, ke level yang lebih tinggi. Itulah the power of the other. Karena itu, saya mengajak kalian untuk memilih dengan bijaksana relasi kalian saat ini. Coba evaluasi siapa yang ada di sekeliling kalian saat ini. Siapa orang-orang yang memberikan input kepada kalian ketika kalian harus mengambil keputusan yang penting dalam hidupmu. Coba dipikirkan kembali. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.